Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Renaldis Kevin, Naila Nabiha, Brania Obed, Muhammad Farhandila, dan Almarut dengan mata kuliah Aljabar Linear dan dosen pengampu Bapak Suryadi. Di sini kami akan menjelaskan apa itu interpolasi spline kubik. Interpolasi spline kubik biasanya polinomial dengan order 3 yang menghubungkan dua titik yang bersebelahan. Dan metode ini tuh akan sangat berguna untuk meningkatkan akurasi pada hasil interpolasinya. Lalu akan diasumsikan terdapat titik sebanyak n di x, y, dan itu akan dibentuk menjadi sebuah kurva. Kurva x1, y1, x2, y2, sampai dengan xn, yn. Lalu jaraknya atau sama dengan h akan dibentuk melalui sebuah rumus x2 min x1 sama dengan x3 min x2 sama dengan sampai xn min 1 sama dengan h. Lalu s turunan keempat x itu akan sama dengan 0. Dan untuk pernyataan masalah kita tahu bahwa Y sama dengan Sx di mana interval X itu dari X1 hingga Xn, dan untuk XX, S double X dan S double aksen itu harus bersifat kontinu di interval X di mana X1 hingga Xn. Dan berdasarkan dari rumus S turunan keempat X ekuivalen dengan 0, maka Sx itu harus polinomial kubik pada nilai X untuk setiap interval. Dan ini adalah gambarnya untuk memudahkan pembaca di mana Sx itu S1X, di mana X itu intervalnya dari X1 hingga X2, dan untuk S2 interval X-nya itu dari X2 hingga X3, dan sampai seterusnya hingga Sn-1X, di mana interval X itu di antara Xn-1 hingga Xn. Dan untuk rumus SIX sama dengan AI dikali X min XI pangkat 3 ditambah BI dikali X min X1 pangkat 2 ditambah CI dikali X min XI ditambah DI, di mana nilai I sama dengan 1, 2 hingga N min 1. Dan untuk interval X-nya itu dari XI hingga XI plus 1. Dan untuk turunan formula SI aksen sama dengan 3AI dikali X min XI kuadrat ditambah 2BI dikali X min XI ditambah CI, di mana nilai I itu sama dengan 1, 2 hingga N min 1, dan untuk interval X-nya itu dari XI hingga XI plus 1. Dan untuk turunan keduanya di mana S double aksen IX sama dengan 6AI dikali X min XI ditambah 2BI, di mana nilai I itu adalah 1, 2 hingga N min 1, dan pada interval X di mana X itu dari XI hingga XI plus 1. Selanjutnya, 4 properti spline kubik. Spline harus sesuai dengan ketentuan berikut ini. Yang pertama, Sx interpolasi titik di xi, yi. Karena Sx interpolasi titik di xi, yi untuk i sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan n, maka Sxi sama dengan yi, di sama dengan yi, untuk i sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan n-1. Dan diperoleh ai-1h pangkat 3, ditambah bi-1h kuadrat, ditambah ci-1h, ditambah di-1 sama dengan yi. Yang kedua, Sx continue di interval xi, xn. Karena Sx continue untuk x1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan xn, maka S1 Si min 1 xi sama dengan si x1 untuk i sama dengan 2, 3, dan seterusnya sampai dengan n min 1, dan diperoleh ai min 1h pangkat 3 ditambah bi min 1h kuadrat ditambah ci min 1h ditambah di min 1 sama dengan yi. Yang ketiga, S aksen X atau turunan pertama dari Sx continue di interval xi, xn. Karena turunan pertama Sx continue di x1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan xn, maka turunan pertama si min 1 xi sama dengan turunan pertama dari si xi untuk i sama dengan 2, 3, dan seterusnya sampai dengan n min 1. Dan diperoleh 3 ai min 1h kuadrat ditambah 2bi min 1h ditambah ci min 1 sama dengan ci. Dan yang terakhir, S double aksen X atau turunan kedua dari Sx continue di interval x1, xn. Karena turunan kedua dari Sx continue untuk x1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan xn, maka turunan kedua dari Si-1xi sama dengan turunan kedua dari Si-xi untuk i sama dengan 2, 3, dan seterusnya sampai dengan n-1. Dan diperoleh 6i-1h ditambah 2i-1 sama dengan 2bi.
Selanjutnya, sistem diperbarui dengan mengekspresikan AI, BI, CI, dan DI ke kuantitas yang baru, di mana MI sama dengan turunan kedua SXI dengan kuantitas YI untuk I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N-1, MI sama dengan 2BI, DI sama dengan YI, dan dengan penyederhanaan aljabar diperoleh M1 ditambah 4M2 ditambah M3 sama dengan 6Y1 min 2Y2 ditambah Y3 per H kuadrat, M2 ditambah 4M3 ditambah M4 sama dengan 6Y2 min 2Y3 ditambah Y4 per H kuadrat, dan seterusnya sampai dengan Mn min 2 ditambah 4Mn min 1 ditambah Mn sama dengan 6Yn min 2 min 2Yn min 1 ditambah Yn per H kuadrat. Baik, saya akan menjelaskan tentang natural spline, parabolic runout spline, dan cubic runout spline. Jadi, metode yang pertama adalah natural spline. Ciri utama natural spline adalah kedua M ujung, yaitu M pertama dan terakhir selalu bernilai 0. Matriksnya tidak memiliki nilai M1 dan Mn, sehingga selalu diawali dan diakhiri dengan 4 dan 1. Parabolic spline memiliki ciri khas, yaitu nilai M pertama selalu sama dengan M kedua, dan M terakhir sama dengan M kedua terakhir. Oleh karena itu, nilai awal dan terakhir di matriks selalu 5, karena 1 ditambah 4. Lalu, cubic spline memiliki ciri khas di mana M pertama adalah selisih dari 2M2 dan M3. Sementara M terakhir adalah selisih 2Mn-1 dan Mn-2. Ya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dan pembahasannya. Pertama, diberikan data berupa X dan Y seperti ini. Saya minta menentukan X yang diperlukan untuk Y maksimal menggunakan metode natural spline. Yang pertama adalah kita harus mengurutkan data-datanya terlebih dahulu. Di sini dari X1 sampai X5 dan juga Y1 sampai Y5. Diperoleh bahwa H sama X2 min X1 sama X3 min X2 sampai seterusnya itu sama, yaitu 2. Kita masukkan ke rumus ini, yaitu 6 dikali YI min 2YI tambah 1 tambah YI tambah 2, dan dari 1 sampai 5, berarti 1 sampai 3, 2 sampai 4, dan 3 sampai 5 per H kuadrat. Di sini sama dengan 0,03 min 0,06 dan juga 0. Inilah metode nanti M-nya. Ini akan menggunakan metode natural spline. Setelah itu masukkan ke rumus M1 tambah 4M2 tambah M3, lalu seterusnya M2 tambah 4M3 tambah M4, dan M3 tambah 4M4 tambah M5. Itu masukkan juga sesuai urutannya. Di sini, karena natural spline, M1 sama dengan M5 sama dengan 0. Karena setiap ujung dari natural spline itu 0. Setelah itu kita bentuk dari OB menjadi bagian seperti ini ya. Kita jadi memperoleh bahwa M2 sama dengan 0,01232, M3 adalah negatif 0,01929, dan M4 sama dengan min 0,0048225. Lalu masukkan juga ke rumus AI, BI, CI, dan juga DI-nya. Dan diperoleh nilai seperti ini. Setelah terakhir adalah memasukkannya ke rumus SX. Rumus SX itu yang dijelaskan di awal-awal slide adalah AI dikali X min XI pangkat 3 tambah BI dikali X min XI pangkat 2 tambah CI dikali XI maksudnya X min XI tambah DI dengan range yang sudah ditentukan. Di sini kita berjabarkan dari range 2 sampai 4, 4 sampai 6, 6 sampai 8, dan juga 8 sampai 10 sesuai dengan soal tadi. Lalu setelah itu keempat ini dimasukkan ke grafiknya, masukkan sesuai nilai grafiknya, dan dari grafik tersebut dilihat bahwa nilai maksimal berada di range 6 sampai 8. Jadi kita hanya pakai bagian yang ketiga ini saja, dari baris ketiga ini saja yang kita turunkan jadi S aksen X. Nilainya adalah 0,0603 jika X pangkat min 6 pangkat 2 dikurangi 0,0929 X min 6 tambah 0,062525 sama dengan 0. Harus sama dengan 0 untuk cari nilai X yang memenuhinya. Sini dan memiliki syarat 6 sampai 8 untuk X-nya. X yang memenuhi adalah 6,366. Dan ini jika masukkan ke nilai SX itu mendekati 1,001. Itulah nilai maksimal yang diperoleh. Sekian penjelasan dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekali lagi mengucapkan terima kasih.